Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Pada saat yang sama, kekuatan abadi lainnya di Gunung Buzu juga menerima ultimatum dari Wan Lingchul. Sebelum perjamuan Raja Abadi, yang akan dimulai pada tanggal 15 Agustus menyerah atau dihancurkan. Tanah murni Tianshuan, Tanah Suci Tianshu, dan beberapa kekuatan abadi lainnya semuanya terkejut dan khawatir tentang hal ini. Badai mulai datang. Di negeri dongeng, Gunung Buzu sangat terkenal. Gunung ini membentang sejauh 80.000 mil dan memiliki pegunungan bergelombang. Ada banyak gunung terkenal kelas 1 dan tempat-tempat yang diberkati di pegunungan. Seperti Yaoguang, Tianshuan, dan Tianshu, tiga tanah suci mengakar, masing-masing adalah tanah terberkati tingkat atas, tempat berkumpulnya urat abadi, dan Zhongling Yuxiu itu indah. Demikian pula, ada banyak tempat terlarang berbahaya yang tersebar di Gunung Buzu. Beberapa area terlarang, bahkan para pembudidaya itu tidak berani mendekat. Selain itu, hal yang paling aneh dari Gunung Buzu adalah di banyak tempat di gunung tersebut terdapat bidang-bidang pesawat ruang angkasa yang terlipat. Beberapa pesawat luar angkasa seperti dunia rahasia, sementara yang lain adalah tempat mati yang sangat berbahaya. Adalah karakter abadi yang berkeliaran di Gunung Buzu, dan kemungkinan besar secara tidak sengaja masuk ke pesawat luar angkasa yang tidak dikenal. Hal serupa telah terjadi berkali-kali di masa lalu. Menurut legenda, alasan mengapa Gunung Buzu memiliki banyak pesawat ruang angkasa tersembunyi adalah karena ada pohon segudang alam di tempat asal Gunung Buzu yang kacau. Pohon ini juga dikenal sebagai pohon suci luar angkasa. Pada awal periode Tai Huang, pohon ini dianggap sebagai salah satu dari 6 pohon suci, di negeri dongeng pohon Dewa Changwu, pohon Jianmu, pohon Fusang dan pohon Dewa Wandao juga dikenal di dunia. Namun, sejak zaman kuno, belum ada yang melihat pohon segudang alam, sehingga hal-hal tentang pohon segudang juga menjadi rumor yang halus. Di Gunung Buzu hari ini, Sekte Wanling tampaknya menjadi sekte pertama, yang mengklaim memiliki 80.000 tentara iblis, 300 abadi, dan lusinan Raja Peri. Alasan mengapa Sekte Wanling dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat adalah karena mereka telah merekrut iblis yang kuat dari dunia peri dalam beberapa tahun terakhir. Kedua, ada dewa yang berdiri di belakang All Souls School. Pada titik ini saja, banyak iblis dan petinggi yang kuat berbondong-bondong ke mereka, dan mereka memilih untuk menyerah di bawah komando agama Wanling. Hingga saat ini, jika Anda hanya menghitung jumlah master tingkat Raja Abadi, beberapa raksasa di dunia tidak dapat dibandingkan dengan agama semua jiwa. Ini adalah pengaruh para dewa. Dalam beberapa tahun terakhir, agama Wanling telah sering bergerak dan terus memperluas wilayah kekuasaannya. Siapapun yang mengetahui berita itu tahu bahwa Sekte Wanling ingin menelan kekuatan lain di Gunung Buzu dan sepenuhnya mengambil Gunung Buzu sebagai miliknya. Waktu berlalu, 2 bulan berlalu dengan cepat. Golden Willow City. Kota kecil yang tidak mencolok di negeri dongeng. Tidak ada kekuatan abadi di kota, dan kekuatan kultivasi yang paling kuat hanyalah satu dari orang-orang yang nyata. Langit gelap dan gelap, dengan lapisan awan gelap yang tebal. Lihatlah fenomena astronomi ini, saya khawatir akan hujan deras. Di sebuah restoran, Su Yi menatap langit di luar jendela, lalu melanjutkan menikmati semangkuk mie pangsit di atas meja. Mie pangsitnya panas, kuahnya enak, mie-nya juga kenyal banget, ditaburi cabai pedas, apalagi disantap. Ada banyak pengunjung di restoran, dan beberapa biksu berbicara dengan keras, yang terlihat sangat hidup. Terlepas dari apakah Shenmu hidup atau mati, di alam abadi hari ini, dia telah menjadi pusat perhatian, dan dia pasti berada di puncak hidupnya. Memang, dengan budidaya Raja Abadi, Anda dapat melawan Raja Abadi. Keberadaan semacam ini seperti legenda. Anda tidak dapat menemukan tempat pertama di dunia. 2. Pernahkah Anda mendengar, ada desas-desus bahwa Shenmu kemungkinan besar adalah reinkarnasi Kaisar Yongye? Absurd. Jika itu adalah Kaisar Malam Abadi, bagaimana dia bisa menghilang ke dalam jurang kabut hitam? Itu benar, tidak peduli seberapa kuat Shenmu, dibandingkan dengan Kaisar Yongye yang asli, perbedaannya masih terlalu jauh. Diskusi serupa terus berdering. Su Yi makan mie pangsit sendirian, menutup telinga.
Bahkan, selama perjalanan ke Gunung Buzu, di kota-kota yang dilaluinya, selama ada tempat berkumpulnya para biksu, mereka pasti akan bicara tentang namanya. Hingga hari ini telinganya hampir penuh kapalan. Namun, bisa dilihat dari samping bahwa kejar-kejaran besar terhadapnya menimbulkan gelombang besar di negeri dongeng. Sudah beberapa bulan, dan orang-orang di seluruh dunia membicarakannya. Satu-satunya yang mengejutkan Suyi adalah kabar bahwa dia adalah reinkarnasi Kaisar Yongye, tidak diketahui siapa yang menyebarkannya. Namun, Suyi tidak peduli sama sekali. Guru, karena jalan menuju Dao sangat berbahaya dan sulit, mengapa kita masih pergi ke Dao, mencari tempat, dan hidup damai, bukan? Bukan. Tiba-tiba, sebuah suara membangkitkan minat Suyi. Itu adalah anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun, mengenakan pakaian biasa, dengan kulit gelap, dan dengan serius meminta nasihat kepada seorang lelaki tua di sampingnya. Rambut lelaki tua itu seperti perak, dan dia hanyalah seorang raja dari alam kehidupan yang sama yang telah menginjakkan kaki di jalan menuju langit. Mendengar ini, dia tanpa sadar berkata, "Lalu mengapa kamu memilih untuk berlatih kultivasi sejak awal?" Saya. Bocah itu berpikir sejenak dan berkata, "Aku hanya ingin menjadi lebih kuat dan berhenti diganggu oleh pria yang lebih tua dariku." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Lihat, latihan bisa membuatmu lebih kuat, itulah sebabnya kebanyakan orang di dunia mencari Dao." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Memang benar mencari Dao itu berbahaya dan sulit, tetapi di dunia ini, bagaimana semuanya bisa berjalan lancar? Akan menjalani kehidupan yang stabil, Anda juga akan menghadapi rasa malu, kemunduran, dan inilah hidup." Pria tua itu menyesap anggur dan berkata, "Hal-hal yang tidak menguntungkan dalam hidup adalah dari 10, dan tidak ada orang yang dapat berbicara dengan orang lain. Masih muda, tunggu sampai kamu dewasa secara alami." Aku mengerti bahwa, dibandingkan dengan kesulitan yang dihadapi ketika mencari Dao, hal yang paling menyakitkan adalah ketika tiba waktunya untuk bekerja keras, kamu memilih untuk menyerah. Alis bocah itu penuh dengan kebingungan, tetapi dia akhirnya menolak dan tidak bertanya, tetapi mengajukan pertanyaan lain, mengatakan, "Tuan, jalannya panjang, kultivasinya panjang. Lama, kapan selesainya?" Pria tua itu terdiam. Lama-lama dia berkata, "Lebih baik punya jalan untuk pergi daripada tidak punya jalan, bukan?" Bocah itu tersesat. Apa artinya ini? Hati Suyi tersentuh oleh jejak kehidupan. Kalimat ini bukanlah suatu kebenaran yang agung, sangat sederhana dan mudah dipahami, tetapi jatuh ke telinganya, tetapi menimbulkan riak di hatinya. Di jalan, ada jalan untuk pergi, itu memang hal yang beruntung. Karena dia sudah berkali-kali mengalami apa artinya tidak punya tempat tujuan. Wang Ye berjuang mencari cara untuk menjadi dewa, tetapi gagal. Melihat Tuhan, berjuang menemukan cara untuk bangkit. Bahkan ketika dia menjadi Su Xuanjun, dia tidak dapat mencapainya hanya dengan mencari cara untuk menjadi raja kerajaan, dan harus memilih reinkarnasi. Ini adalah kesulitan, tidak ada jalan keluar, terlalu menyakitkan, terlalu menyakitkan. Sekarang pikirkan baik-baik, alasan mengapa pengalaman kehidupan masa lalu itu hampir tidak ada hubungannya dengan para dewa. Mereka takut akan reinkarnasi dan tidak mengizinkan reinkarnasi muncul kembali di dunia. Bahkan di alam abadi, malapetaka era kejatuhan abadi disebabkan oleh para dewa. Bagi para dewa, reinkarnasi tidak dapat ditoleransi, apalagi mereka yang memiliki kesempatan menjadi dewa untuk menggoyahkan posisi ketuhanan mereka. "Guru, saya sering bingung dengan latihan saya, tetapi apa yang harus saya lakukan?" Boy tanya lagi. Pria tua itu tersenyum dan menunjuk ke kepala anak laki-laki itu, sambil berkata, "Terlalu banyak berpikir tidak ada gunanya. Hanya dengan mengalaminya sendiri Anda dapat mengatasi kebingungan Anda. Saya akan memberitahumu sekarang. Dengan banyak kebenaran besar, bisakah kamu menjalani hidupmu dengan baik?" Pada saat ini, Suyi berdiri, mendatangi lelaki tua itu, dan berkata, "Saya juga tersentuh oleh apa yang dikatakan Yang Mulia sebelumnya, dan saya telah diajarkan." Said membungkukkan tangannya kepada lelaki tua itu, lalu berbalik. Pria tua itu kaget dan bingung. "Kata-kata yang saya ucapkan itu semua untuk menghibur anak-anak.
Bagaimana bisa pemuda ini tersentuh? Setelah memikirkannya, lelaki tua itu dengan serius menginstruksikan bocah itu, "Nak, tahukah kamu, itu adalah orang yang belum membuat pencapaian besar dalam latihan spiritual, jika tidak, dia tidak akan mencapai. Sekarang saya bahkan tidak mengerti kebenaran dangkal dari apa yang saya bicarakan. Anda, jangan belajar darinya." Anak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Tuan, saya telah menyimpannya di dalam hati saya." Pria tua itu mengangguk puas dan berkata, "Ayo pergi, kita juga harus pergi." Hujan turun ke tanah, memercikkan kabut dan air halus, jatuh di atap, seperti ketukan drum yang padat. Suyi mengangkat payung dan berjalan menyusuri jalan yang panjang. Dalam 2 bulan terakhir ini, ia telah merenungkan masalah dakwah alam suci, apakah makan di alam liar dan tidur di alam liar, atau nongkrong di kota, pikirannya terus-menerus. Ini semua tentang melanggar perbatasan. Sayangnya, lapisan kertas terakhir belum pernah ditembus, dan peluang terobosan itu belum juga didapat. Sampai nanti, dia sama sekali tidak mau. Di kota. Secara bertahap, dia tidak peduli tentang apapun dan hidup dalam dunia diri. Sebelumnya, setelah makan semangkuk mie pangsit panas di restoran, setelah mendengarkan percakapan antara tuan dan muridnya, entah kenapa, Suyi merasa sedikit-sedikit menyentuh hatinya. Ini bukan pencerahan, tidak memecahkan kemacetan, dan bukan seberapa dalam kata-kata lelaki tua itu. Hanya iseng. Lalu, Suyi secara alami melihat sekilas kesempatan untuk berkhotbah. Menakjubkan sekali. Tapi Suyi tahu bahwa semua ini terkait dengan pikiran, pengalaman, dan curahannya dalam 2 bulan terakhir. Jika tidak ada akumulasi mood seperti itu, mustahil ada kilasan inspirasi saat ini. Hujan semakin deras. Langkah Suyi menjadi cepat. Senyum muncul di bibirnya. Dia baru saja menjatuhkan payung kertas minyak di tangannya dan berjalan jauh di tengah hujan. Hujan membasahi tubuhnya, tetapi dia merasa tenang. Saya tidak pernah menghindar, saya juga tidak menggunakan kultivasi saya untuk melawan, begitu saja, menghadapi hujan deras, melangkah maju. Pada hari ini, di luar kota Jinliu, Suyi menerobos ranah khotbah dan memasuki alam suci dalam satu gerakan. Saat itu, hujan turun seperti air terjun. Hujan yang baik mengenal musim, langit dan bumi mengetahui kehendakku. Saya dan langit dan bumi bahagia. Tanah murni Yao Guang. Di depan paviliun gunung, di bawah pohon hijau yang rimbun. Kong Ye Immortal King sedang duduk di atas futon dengan kabut di alisnya. 3 bulan lalu, Sekte Wanling mengeluarkan ultimatum ke tanah murni Yao Guang mereka. Dan sekarang, kurang dari setengah bulan tersisa sampai malam Raja Abadi akan diadakan. Jika Anda tidak memberikan jawaban yang jelas kepada Sekte Wanling sebelumnya, Sekte Wanling akan menyerang dan menghancurkan mereka. Dunia berubah, dan angin selalu diterbangkan oleh hujan. Siapa yang dapat membayangkan bahwa tanah suci Yao Guang saya suatu hari akan mengalami bencana seperti itu? Kong Ye Immortal King menghela nafas. Guru, baru saja mendapat kabar bahwa 13 kekuatan abadi yang melekat pada tanah suci Yao Guang kita sekarang telah memilih untuk menyerah kepada Sekte Wanling. Di kejauhan, Yingxiu datang dengan tergesa-gesa. Sebagai kekuatan tingkat Raja Abadi, tanah suci Yao Guang juga memiliki banyak kekuatan yang berafiliasi. Namun baru-baru ini, kekuatan yang berafiliasi ini telah mengkhianati satu demi satu. The Immortal King Kong Ye menggelengkan kepalanya sedikit. Yang benar-benar mengganggunya adalah bahwa di bawah paksaan Sekte Wanling, tanah suci Yao Guang mereka mulai bergejolak. Beberapa tokoh besar bahkan menyarankan bahwa untuk menyelamatkan nyawa orang-orang di sekte tersebut, mereka bisa menundukkan kepala dan menyerah pada Sekte All Spirit. Hal ini membuat paru-paru Immortal King Kong Ye meledak marah, dan langsung menolak lamaran tersebut, bahkan memarahi orang-orang besar itu. Tapi setelah kejadian ini, Immortal King Kong Ye menyadari bahwa ada masalah di sekte, orang-orang tidak stabil, dan perselisihan sipil tidak bisa dihindari. Yingxiu terdiam sejenak, lalu berkata, "Tuan, sekarang para murid sekte semua panik, masing-masing merencanakan retret, dan beberapa murid memanfaatkan kesempatan untuk keluar. Saya pergi dan belum kembali lagi."
The Immortal King Kong Ye mengerutkan kening, semua orang mengatakan bahwa pohon itu tumbang dan hozennya tersebar. Sekarang tanah suci Yao Guang kita belum tumbang, seseorang telah melarikan diri terlebih dahulu. Suara itu penuh amarah. Segera, dia menghela nafas namun, jangan salahkan mereka, malapetaka sudah dekat, melibatkan nyawa mereka sendiri, siapa yang akan duduk diam. Berbicara, dia berkata dengan ekspresi mencela diri sendiri, sederhananya, baik pasukan bawahan dan para murid yang melarikan diri dari sekte telah dengan jelas menentukan bahwa kita Yao Guang tanah murni tidak berdaya untuk melawan agama Wanling. Tanah murni Yao Guang saat ini memang dapat digambarkan sebagai masalah yang bergejolak, internal dan eksternal. Naik turun sekte, orang-orang tidak stabil, dan awannya suram. Immortal King Kong Ye bergumam, saya tidak takut mati, saya hanya tidak tahan warisan abadi sekte, dihancurkan di tangan kita. Oleh karena itu, ini waktu saya tidak akan mundur bahkan jika saya menyerah saya lebih baik mati dalam pertempuran dan tinggal di sini. Ying Xiu bergerak, kesedihan datang dari hati. Dia dengan cepat meyakinkan Tuan, tidak ada jalan keluar dari langit, dan hal-hal jauh dari itu serius. The Immortal King Kong Ye tersenyum dan berkata, Ying Xiu, ada pepatah bahwa jika Anda tinggal di perbukitan hijau, Anda tidak takut kehabisan kayu bakar. Kepala sekolah telah mempersiapkan untuk kalian anak muda. Retret telah diatur, selama kalian masih hidup, bahkan jika tanah suci Yao Guang dihancurkan, akan ada peluang untuk rekonstruksi di masa depan. Adapun orang tua seperti saya, persis seperti yang saya katakan, ada pertengkaran hebat di kuil kuno di kejauhan. Immortal King Kong Ye mengerutkan kening, dan tanpa basa-basi lagi, dia berdiri dan berkata, pergi, lihatlah. Ketika kedua master dan murid itu tiba di aula, mereka melihat bahwa suasana di aula sangat menyedihkan, dan bahkan bisa disebut pedang terhunus. Wajah Qi Xiaozhen muram. Beberapa pria berbadan besar itu marah dan menatap satu orang. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah biru, dengan sosok kurus dan wajah agung. Ini adalah tetua agung tanah suci Yao Guang, Sui Fenghe. Ketika Immortal King Kong Ye dan Ying Xiu tiba, seseorang tiba-tiba berkata dengan marah, Tuan Kong Ye, Anda datang tepat pada waktunya. Tetua berkata, mari kita pergi ke Wanling, ajarkan kepalamu ke bawah. Wajah Kong Ye Immortal King tenggelam. Ying Xiu juga tercengang, bagaimana dia bisa memberikan saran seperti itu. Tapi sebelum Immortal King Kong Ye dapat berbicara, Penatua Agung Sui Fenghe berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Senior Kong Ye, saya juga memikirkan sekte ini, dan saya benar-benar tanpa pamrih. Immortal King Kong Ye berkata tanpa ekspresi, oh, bagaimana menurutmu? Sui Fenghe menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, kita tidak punya jalan keluar. Sekte Wanling telah mengirim orang-orang kuat untuk membawa kita ke tanah suci Yao Guang. Jalan menuju dunia luar benar-benar tertutup, bahkan jika kita memilih untuk mengungsi, kita akan segera diblokir oleh Sekte Wanling. Dengan kata lain, kita tidak punya jalan keluar. Dan dengan kekuatan sekte kami, begitu kami berperang dengan agama Wanling, kami ditakdirkan untuk tidak memiliki harapan untuk menang. Sebaliknya, jika kamu pergi berbelanja dengan pihak lain, kamu tidak tahu berapa banyak yang akan kamu bayar dan berapa banyak darah yang akan tertumpah. Berbicara, Sui Fenghe berkata dengan kesedihan di wajahnya, jika bukan karena kehidupan semua orang di sekte, bagaimana mungkin aku mengusulkan hal seperti itu? Saran yang memalukan. Suasana aula tampak membosankan, dan orang-orang terlihat jelek. Immortal King Kong Ye mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, ada lagi. Sui Fenghe menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika kamu memilih untuk menundukkan kepala dan menyerah sementara, kamu tidak hanya dapat menyelamatkan nyawa sekte, tetapi juga menjaga warisan sekte agar tidak dihancurkan. Kalah. Dia melirik semua orang, dan akhirnya menatap Immortal King Kong Ye, Tuan, apakah Anda tega melihat tanah suci Yao Guang kami dihancurkan dan disingkirkan sepenuhnya dari dunia? Wajah Raja Abadi Kong Ye sangat suram, dan dia berkata, silakan. Sui Fenghe tampaknya memberikan segalanya, mengertakkan gigi, dan berkata, saya telah menerima janji dari Imam Kepala Sekte Wanling, selama kita menyerah ke tanah suci Yao Guang,
dan layani mereka. Sekte Wanling mereka tidak akan memperlakukan saya dengan buruk, mereka juga tidak akan membahayakan kehidupan siapapun. Mendengar ini, Yingxiu berkata dengan suara gemetar, Penatua, jadi kamu diam-diam telah berkolusi dengan Sekte Wanling. Wajah Sui Fenghe tenggelam, dan dia memarahi, Yingxiu. Saya menanggung beban penghinaan dan negosiasi dengan Sekte Wanling. Apakah Anda pikir gereja semua jiwa membuat seperti itu? Janji. Kong Ye Immortal King berkata, apakah ini idemu? Tidak, itu juga yang saya maksud. Suara serak terdengar. Semua orang memandang satu orang dengan tidak percaya. Itu adalah pria tua kurus dengan janggut dan rambut perak. Wei Yun. Penatua tertinggi Tanah Suci Yao Guang, seperti Raja Abadi Kong Ye, adalah salah satu dari 3 Raja Abadi dari sekte tersebut. Karena Tanah Suci Yao Guang, Raja Abadi lainnya, telah lama berkeliling dunia dan belum kembali. Oleh karena itu, Wei Yun, seperti halnya Kong Ye, adalah pilar Tanah Suci Yao Guang. Dulu, Wei Yun bungkam dan tidak pernah memberikan pernyataan apapun. Tapi sekarang, dia membuka mulutnya untuk mendukung Penatua Agung, yang mengejutkan semua orang. Wajah Raja Abadi Kong Ye tiba-tiba berubah menjadi sangat buruk, tidak heran Sui Fenghe berani membuat saran seperti itu, ternyata kakak senior Wei Yun mendukungmu. Wei Yun mengerutkan kening dan berkata, adik laki-laki, jam berapa sekarang, apakah kamu masih perlu emosi? Apakah kamu benar-benar ingin menyaksikan sekte kami mati? Setelah jeda, dia berkata dengan hangat, adik laki-laki, kamu harus tahu seperti apa aku. Selain itu, kata-kata Wei Yun berubah, Wan Lingjiao telah berjanji bahwa selama kamu dan aku bersedia untuk melayani mereka, kami akan menyelesaikan kekuatan para dewa untukmu dan aku. Matanya menyala dengan api, saudara muda, di tahun-tahun yang tak berujung di masa lalu, kami telah disiksa oleh kekuatan malapetaka ilahi, dan sekarang tidak mudah untuk memiliki kesempatan besar yang mutlak, bagaimana Anda bisa melewatkannya? Hati Kong Ye tenggelam, dan dia akhirnya mengerti. Dalam analisis terakhir, alasan mengapa Wei Yun bersedia menyerah pada agama Wanling mungkin memang untuk menyelamatkan nyawa sekte tersebut. Tapi yang lebih penting, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meredakan kekuatan para dewa. Sebenarnya, saya pikir apa yang dikatakan Tetua Taisang tidak buruk. Untuk saat ini, mari kita berkorban, bertahan hidup, dan kemudian membalas dendam nanti, mengapa tidak? Seorang pria besar berbicara dengan suara rendah. Bagaimana dengan balas dendam? Tiba-tiba, beberapa orang besar lainnya angkat bicara untuk mendukung Wei Yun. Ini membuat Kong Ye merasa dingin di hatinya, dan dia tidak bisa menahan tawa dalam kemarahan. Apakah sekte Wanling idiot, bagaimana bisa memberimu kesempatan untuk membalas dendam di masa depan? Saya yakin setelah menyerah, kita semua akan dikendalikan dengan kuat oleh sekte Wanling, dan warisan abadi Tanah Suci Yao Guang juga akan dikendalikan oleh Wanling. Agama spiritual menempati. Mulai sekarang, kita mungkin bisa hidup selamanya, tetapi Tanah Suci Yao Guang hanya akan ada dalam nama. Kong Yeksu sangat marah, ekspresinya menakutkan, dan mata yang mengintimidasi itu membuat banyak orang terlihat tidak nyaman. Wei Yun menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara muda, aku tidak setuju denganmu. Dia memandang kepala sekolah Qi Xiaozhen, Tuan, apa pendapatmu tentang ini? Qi Xiao menggelengkan wajahnya, dan bertanya jika aku tidak setuju, bukankah tuanku akan menyerah pada agama Wanling? Wei Yun mengerutkan kening dan berkata, saya tidak ingin perselisihan sipil di sekte, jika kepala sekolah keberatan, jangan salahkan saya karena mengambil telapak tangan Anda di nama Penatua. Pemberhentian dari pos pengajaran. Semua orang menjadi pucat dan menyadari bahwa Wei Yun yang lebih tua bertekad untuk menyerah pada kultus Wanling. Kong Ye berkata dengan marah, kakak, apakah menurutmu aku akan berdiri? Wei Yun berkata dengan wajah tanpa ekspresi saudara muda, kamu bukan lawanku. Selain itu, formasi terlarang yang dicakup oleh sekte, dan beberapa harta penting dari sekolah kota, semua berada di bawah kendaliku, selama kamu berani melakukan sesuatu, aku berjanji untuk segera menekanmu. Kamu. Kong Ye marah. Suasana di aula utama tegang, dan sangat tertekan hingga orang-orang tidak bisa bernapas. Semua orang rapat.
Ying Xiu memandang guru dengan cemas, wajahnya pucat. Sekali sang master merobek wajahnya saat ini, tidak ada ruang untuk bermanuver. Yang paling menyedihkan adalah situasi saat ini tidak mungkin mereda. Guru, bahkan jika dia menolak, dia akan ditekan, dan itu tidak akan mengubah akhir dari penyerahan sekte ke agama Wanling. Wei Yun berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda semua setuju, masalah ini akan diselesaikan, nanti saya akan mengirim tetua agung ke Wanling Sek untuk berkunjung dan memberitahu mereka ekspres sikap kita terhadap tanah suci Yao Guang. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.